ada yang ngaku jadi psikolog lagi. Sini, aku jelasin. Barusan ada yang ngaku-ngaku jadi psikolog ya. Ternyata udah banyak korbannya tuh masyarakat luas. Nah, video ini bertujuan agar masyarakat di luar lebih paham tentang gimana sih perbedaan antara espesi dan yang lainnya yang ngaku-ngaku menjadi psikolog. Saya jelaskan, moga-moga bisa dipahami ya. Saya berikan satu contoh. Tareng. Ya, ini namanya Putri Gita Espesi. Kalau masih espesi itu berarti dia bukan psikolog, tetapi dia adalah lulusan S1 psikologi. Berarti tidak berhak untuk melakukan psikotes tanpa supervisi, tidak bisa memberikan diagnosa, dan tidak bisa melakukan pemeriksaan atau terapi dalam bentuk apapun. Jadi kalau masih dalam gelarnya SPSI, Sarjana Psikologi, itu berarti dia bukan psikolog. Paham ya? Jadi SPSI bukan psikolog. Lalu yang kedua adalah seperti ini. Nah, ya saya besarin ya. Ini juga bukan seorang psikolog, dimana Fania Espesi Empesi. Dia memang sarjana S1 psikologi, SPSI ya, sarjana psikologi. Dia juga mengambil S2 psikologi, empesi, tetapi S2 science ya, bukan magister profesi psikologi. Jadi di belakang nama gelar empesinya itu tidak ada psikolognya. Jadi kalau cuman espesi empesi itu bukan psikolog, karena yang diambil dari magisternya atau strata S2-nya adalah magister science ya. Nah, empesi atau magister science seperti juga Rina ini bisa dilalui oleh sarjana pendidikan. Jadi tidak mesti harus sarjana psikologi. Bisa juga dia sarjana pendidikan menempuh empesi, yaitu menempuh magister science ya, psikologi science. Jadi dia juga bukan psikolog. Hati-hati, karena di luar sana yang saya pahami banyak yang ngaku-ngaku dia karena sudah empesi dia mengaku adalah psikolog. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana tanya lagi, dia di sini ada gelar lain enggak gitu ya. Jadi empesi magister psikologi sains itu bisa dari S1 psikologi dan bisa dari lulusan S1 manapun jurusannya. Bisa sarjana pendidikan, bisa sarjana sosial, karena strata S2-nya adalah magister psikologi sains. Jadi ini juga bukan psikolog. Hati-hati, ini juga bukan psikolog. Moga-moga ini jelas. Tereng, yang ketiga. Yang ketiga, ini adalah yang benar-benar psikolog. Ini nama saya sendiri, Enike. Dia adalah sarjana psikologi, magister psikologi, dan psikolog. Jadi yang diambil adalah pendidikan S1 psikologi, mengambil magister profesi psikologi. Sehingga gelar yang diberikan kepada Enike adalah sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Nah, ini yang benar-benar psikolog. Dan untuk mengambil empesi, ya, empesi, dan di bawah belakangnya juga ada gelar psikolog, itu harus dari lulusan sarjana psikologi. Nggak boleh SPD, nggak boleh ESOS, nggak boleh lulusan-lulusan yang lain. Jadi harus dari S1 psikologi mengambil magister profesi psikologi ya, bukan magister psikologi sains yang tadi, bukan ya. Jadi ini linier, maka dia mendapat gelar espesi, empesi, psikolog. Jadi nggak cuman berhenti di empesi saja, ada gelar profesinya yaitu psikolog ya. Nah, untuk gelar-gelar espesi, empesi, psikolog dalam melakukan prakteknya sehari-hari itu punya 3 surat sakti. Saya tunjukin ya. Ya,
kita pasti punya amplop sakti dari ini ya. Ini adalah amplop dari Himpunan Psikolog Indonesia, di mana di dalam amplop ini kita memiliki sertifikat sebutan sebagai psikolog. Nah, ini ya, jelas ya, saya tutupin ya. Nah, ini jadi psikolog ya, psikolog yang di sini kok banyak banget sih, SPC-nya juga disebut, MPC-nya disebut, psikolog juga masih disebut, panjang banget. Ini bukan buat gaya-gayaan, karena memang sudah tertera di sertifikat sebutan psikolog yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi jangan dipersingkat lagi, biasanya MPC psikolog, bukan seperti itu, tapi aturannya adalah SPC MPC psikolog. Kebetulan ini milik saya, gitu ya. Nah, surat sakti yang kedua untuk praktek psikolog itu jelas adalah surat izin praktek psikolog. Nah, ini berlaku 5 tahun kita harus perbarui, dan selama kita memperbarui surat izin ini kita ada ujiannya loh. Nah, gitu ya. Karena kita harus meningkatkan kompetensi yang juga dikeluarkan oleh Himpunan Psikolog Indonesia. Jadi itu resmi. Nah, lalu untuk yang ketiga, di mana tempat kita praktek, kita pun juga mendapat harus ya surat praktek psikologi klinis. Kebetulan saya psikologi klinis. Di mana tempat praktek itu ada, disitulah kita mengurus. Misalnya karena saya praktek di 2 kabupaten, jadi saya harus mengurus di kabupaten pertama dan kabupaten kedua. Seperti itu. Jadi sekali lagi masyarakat ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman harus benar-benar memahami perbedaan-perbedaan ini. Jangan sampai tertipu lagi, gitu ya. Jadi kalau memang Anda sudah yakin itu psikolog, boleh kok ditanyakan surat izinnya mana. Ada 3 tadi. Biasanya seorang psikolog yang memang resmi akan mencantumkan nomor-nomor surat izin itu di bawah namanya jika dia melakukan tanda tangan. Jadi dengan pengetahuan ini, informasi ini, moga-moga masyarakat bisa lebih memahami dan tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati, sekali lagi, makin kita teliti sebenarnya adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Terima kasih.